Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nini Putunagi Maharani Putri, nomor absen 39 dengan NIM 2114201101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenali tanda dan gejala demam berdarah dengue atau DBD. Pengertian DBD. Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Untuk demam berdarah ringan, maka ia akan menyebabkan demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara untuk demam berdarah yang parah bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Demam berdarah paling sering terjadi di Asia Tenggara, pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun, kini penyakit ini telah menyebar ke dunia baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Penyebab DBD. Demam berdarah disebabkan oleh salah satu dari 4 jenis virus dengue. Seseorang tidak bisa terkena penyakit ini karena berada di sekitar orang yang terinfeksi sebab penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Dua jenis nyamuk yang bisa menularkan virus ini adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebarkan virus dengue ini umumnya ditemukan baik di dalam maupun di sekitar pemukiman. Ketika nyamuk menggigit seseorang yang terinfeksi virus dengue, virus tersebut masuk ke dalam nyamuk. Kemudian, ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit orang lain, virus memasuki aliran darah seseorang itu dan menyebabkan infeksi. Gejala demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini menyebabkan demam tinggi sehingga 40 derajat Celcius. Selain itu, beberapa gejala lainnya antara lain sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual, dan muntah. Sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, ruam. Kebanyakan orang bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Dalam beberapa kasus, gejalanya memburuk dan dapat mengancam jiwa. Ini disebut demam berdarah parah. Demam berdarah dengue atau sindrom shock dengue, demam berdarah yang parah terjadi ketika pembuluh darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel pembentuk gumpalan atau trombosit dalam aliran darah turun. Tanda peringatan demam berdarah yang parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang dengan cepat. Tanda peringatan biasanya dimulai 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang, termasuk sakit perut parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, tinja atau muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terjadi seperti memar, pemanasan yang sulit atau cepat, kelelahan, lalu iritabilitas atau kegelisahan. Diagnosis. Mendiagnosis penyakit ini bisa sulit karena tanda dan gejalanya dapat dengan mudah dikacaukan dengan penyakit lain seperti virus Zika, malaria, dan demam tifoid. Dokter kemungkinan akan bertanya tentang riwayat kesehatan. Dokter juga akan mengambil sampel darah untuk diuji di laboratorium sebagai bukti infeksi salah satu virus dengue. Komplikasi. Demam berdarah yang parah dapat menyebabkan beberapa komplikasi, seperti pendarahan internal dan kerusakan organ. Tekanan darah juga bisa turun ke tingkat yang berbahaya hingga menyebabkan shock. Dalam beberapa kasus, demam berdarah yang parah juga bisa menyebabkan kematian. Wanita yang terkena penyakit ini selama kehamilan dapat menyebarkan virus ke bayi saat melahirkan. Selain itu, bayi dari ibu yang terkena penyakit ini selama kehamilan memiliki resiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, atau gawat janin yang lebih tinggi. Pencegahan demam berdarah. Beberapa tips terhindar dari infeksi virus dengue yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan diantaranya adalah terapkan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang, menggunakan obat oles anti nyamuk,
lalu memasang kelambu di kamar tidur pada setiap lubang, ventilasi dan jendela, dan konsumsi rutin vitamin C. Kesimpulan, DBD adalah penyakit menular yang ditandai dengan panas atau demam disertai pendarahan yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang hidup di dalam dan di sekitar rumah. Dengan menerapkan beberapa tips terhindar dari DBD di atas, diharapkan mampu meminimalisir paparan demam berdarah selama musim hujan berlangsung. Tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan apabila mengalami gejala DBD, seperti mual dan ruam merah pada kulit, ke fasilitas kesehatan terdekat agar bisa segera dilakukan penanganan oleh tenaga kesehatan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.